Seakan-akan Yesus yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Padahal itu ucapan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Nah, kalau di Al-Quran Nabi Muhammad menyeru Bani Israel bahwa telah datang kemudian Nabi Muhammad, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasul. Rasul yang dimaksud sini adalah Nabi Muhammad. Datang, barang siapa yang mengikuti jalannya menuju ridhanya, itu pasti selamat. Itu jelas dalam Al-Quranul Karim. Kemudian berbicara mengenai iblis, 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus mengaku di dalam dagingnya itu bersarang iblis. 2 Korintus 12 nomor 7. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku. Jadi di dalam tubuh Paulus itu ada iblis, dan itu diakui sendiri oleh Paulus. Sedangkan ketika di Islam, uiddat lil kafirin, Allah mengatakan bahwa api neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Siapa yang kafir ini? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Yang mengatakan Tuhan itu 3 pribadi, 1 hakikat. Itulah kafir. Kemana perginya orang kafir menurut Al-Quran? Neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sedangkan orang bertakwa, orang Islam, wa yunajjillah alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su wala hum yahzanun. Dalilnya seperti itu. La yamassuhum su wala hum yahzanun. Insyaallah saya tidak keliru. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangannya, sehingga mereka tidak tersentuh oleh api neraka dan tidak bersedih. Jelas itu. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 23, bagaimana mungkin engkau meloloskan diri dari api neraka. Nah, sekarang kembali kepada tema. Saya ingin bertanya untuk mengerucutkan kemudian materi kita. Siapa yang digantung di atas tiang salib dan siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Sesuai dengan fakta di lapangan, yang digantung oleh orang Roma itu siapa, dan yang terkutuk di situ itu siapa? Silakan Anda jawab dengan jujur. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pada kenyataannya, fakta real di lapangan, siapa yang digantung di atas salib? Bang Suma atau Tuhan Anda? Dialah yang terkutuk. Dalam pandangan Islam, yang terkutuk itu iblis. Silakan Anda jujur, hati-hati dalam berbicara. Saya butuh kejujuran. Silakan Bu. Oke, terima kasih Adinda. Teman-teman Islam, lihat, tontonlah kami berdua Gurunda versus Gurunda, siapa yang tumbang dan siapa yang akan trauma. Oke, saya akan menanggapi dulu yang pertama, bahwa Adinda Juman tetap ke bahwa yang dimaksud di mendatangi Maram 71 itu kan orang kafir. Saya katakan bahwa kami sebagai pengikut Isa itu di atas orang kafir. Jadi pertanyaan saya tadi, mana di Al-Quran bahwa pengikut Nabi Muhammad di atas orang kafir? Jadi pengikut Isa jelas di atas orang kafir. Pengikut Nabi Muhammad yang di mana bahwa dikatakan pengikut Muhammad itu di atas orang kafir? Itu tanggung jawabkan itu Adinda Juma. Jangan beleng-beleng sama Gurunda yang tak terkalahkan ini. Kedua, pertanyaan Adinda Juma kemudian, siapa yang digantung di kayu salib? Saya katakan, pada saat Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan, ada 3 orang. Satu, Tuhan Yesus kita, juru selamat kita itu loh, yang menebus kita dari kekecewaan Taurat. Dan kemudian penjahat sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian itu yang harus saya jelaskan kepada Adinda Juma, siapa yang disalibkan. Kemudian yang terkutuk, saya katakan lagi, di Galatia 13 itu Kristus telah mati untuk menebus kita, menebus Adinda Juma, Gurunda yang terkalahkan ini,
Jadi kutuk hukum Taurat. Sehingga menjadi jalan menjadi kutuk demi kita, demi kau dan saya. Bukan demi Kristen, Adinda. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku. Jadi bukan orang Kristen. Barang siapa yang percaya, kalau Adinda Juma bertobat malam ini dari mendengarkan khotbah atau ceramah dari gurunda kamu ini, gurunda dari apologet Islam ini yang tak terkalahkan ini, Anda akan mendapatkan keselamatan dan akan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya katakanlah sekali lagi Adinda Jumaku, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, tidak pernah terkutuk, tapi Dia menjadi kutuk demi kau dan saya dan semua manusia, Adinda Juma. Ya. Jadi pertanyaan saya, tunjukkan surah berapa bahwa pengikut Nabi Muhammad itu dari atas orang kafir. Silakan Adinda Juma. Ya, baik. Jangan trauma, jangan trauma. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, jelas di dalam Al-Quran Nabi Isa itu tidak disalib. Jadi siapa yang mengatakan Nabi Isa tidak disalib, itulah pengikut Nabi Isa. Saudara mengatakan pengikut Nabi Isa di atas orang kafir. Kafir itu Kristen. Itu udah jelas itu. Berarti Anda sedang mempertontonkan bahwa Kristen itu rendah. Dan pengikut Nabi Isa yang adalah Islam itu lebih tinggi daripada Kristen. Karena Nabi Isa di dalam Al-Quran, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Pengikut Nabi Isa adalah yang mengimani Nabi Isa tidak disalib, melainkan langsung terangkat ke langit. Apakah orang Kristen ikut di situ? Tidak. Berarti Kristen ini lebih rendah daripada umat Islam. Kemudian pertanyaan saya itu loh, siapa yang disalib pada faktanya? Sembahan Anda yang katanya Kristus. Yang disalib ini kan terkutuk. Dalilnya jelas di situ. Adapun kemudian Anda mengatakan untuk nebus kita EGP dengan kebohongan-kebohongan seperti itu. Yang saya pertanyakan, yang digantung pada faktanya itu siapa? Karena Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Yesus digantung nggak? Digantung. Terkutuk nggak? Sesuai dengan pengakuan Paulus, ya pasti dong. Kan itu pernyataan Paulus. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah sekarang Anda tinggal jujur. Benarkah Anda menyembah orang yang digantung terkutuk di atas salib? Benar atau tidak? Atau Anda bingung? Atau Anda malu? Karena ternyata yang Anda sembah adalah orang yang terkutuk di atas tiang salib. Dalam kaidah Islam itu iblis. Tolong jujur, hargai diri Anda di hadapan saudara-saudara kita Kristen yang mau belajar. Banyak saudara Kristen kita yang ingin belajar dan ingin kemudian menemukan pendebat Kristen yang jujur di hadapan kami umat Islam. Tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Yesus. Kenapa yang digantung menurut Paulus? Terkutuk. Sadar tidak Anda? Kalau Anda menyembah manusia yang digantung terkutuk. Jawab, ya atau tidak? Oke, terima kasih Adinda Juma, teman-teman Islam di bawah. Kalian dengar ya, pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Pengikut Isa di atas orang kafir, tunjukkan kepada saya bahwa pengikut Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Islam di atas orang kafir. Nggak ada jawaban, puji Tuhan, haleluya. Saya sudah menjawab tadi pertanyaan Adinda Juma bahwa siapa yang terkutuk? Itu saya mengatakan, baca sebelumnya, Kristus telah mati untuk menebus kita, menebus Adinda Juma dan gurunda Las Vegas ini yang tak terkalahkan dari apologet Islam, karena Ustaz apologet Islam sudah ada trauma dan kabur-kaburan sama saya Adinda Juma. Kemudian bahwa siapa yang disalib? Udah gurunda tadi udah menjawab, gurunda yang terkalahkan dari apologet Islam ini loh, bahwa yang digantung di kasus ada 3 orang Adinda Juma. Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang menebus kita dari kutuk, dan 2 orang penjahat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya udah jawab. Ya. Terkutuk nggak mereka? Kemudian pertanyaan,
Kan yang berbuat jahat kalau ke Yesus kan Pertanyaan menebus kita saya, dari potong terkutuk Adina nggak Juma. Jangan mereka trauma. bertiga ini, Bang? Yesus tidak, dia menebus kita dari kutuk. Dalilnya Jangan gimana? dipotong dulu. Jangan Dalilnya trauma. gimana? Jangan trauma. Ini apologetis katanya guru, tapi mencerah. Enggak. Oke. Dalilnya gimana? Kan Anda mengatakan bahwa tidak terkutuk. Dalilnya mengatakan terkutuk. Menebus kita gimana? dari kutuk gimana sih? Iya. Dipotong kemudian. Dengar, Bang. Adina Sebelum Juma ada mengatakan tertulis, tadi bahwa- terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Terkutuk enggak tuh? Yang digantung di atas tiang salib, Bang? Loh, Yesus tidak, dia menebus kita dari kutuk, gimana sih? Terkutuk enggak? Mana dalilnya kalau Yesus tidak terkutuk? Loh, dia menebus kita kok, bacaan Enggak ada urusan dengan tebus menebus. Yang saya tanya berdasarkan dalil, saudaraku, berdasarkan dalil. Jangan gemetar, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Yesus digantung enggak? Ya disalibkan, tapi dia menebus kita dari kutuk. Tapi yang Iya, dengan jalan menjadi apa? Dia menebus Menjadi dosa kutuk, Anda dia dengan menebus jalan kita. menjadi apa? Bukan dosa saya, dosa kita. Iya, kau, dengan kau jalan bertobat menjadi malam apa? ini. Dengan jalan menjadi kutuk demi kita. Untuk dengan kita. jalan menjadi kutuk untuk kita. demi menjadi kita. kutuk. Berarti Anda menyembah orang yang mati dengan jalan kutuk, betul? Dia yang menebus kita dari kutuk. Urusan Anda itu belakangan dengan diri Anda di rumah. Ya, kenapa trauma? Berarti Anda menyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk, betul? Gurunda Islam trauma sama gurunda ini. Lihat. Saya ulang lagi. Berarti Anda menyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk, betul? Saya menyembah Yesus yang menebus saya dan kita semua umat manusia dari yang kutuk mati Taurat. dengan jalan kutuk demi kita. Dia menyelamatkan kita. Berarti Anda menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk. Gimana? Untuk menebus kau. Anda sudah sadar kan? Anda sudah sadar kan bahwa ternyata sembahan Anda itu adalah makhluk yang digantung dengan jalan yang kutuk. menebus kita dari kutuk. Berarti kalau dalam kaidah Islam yang dikutuk itu adalah iblis. Bagaimana? Oke, udah selesai. Mungkin ada pemain baru, silakan Anda istirahat, saudaraku. Anda istirahat dulu. Anda simpan rasa malu Anda, ya. Lain kali kalau naik ke sini itu jangan mempermalukan saudara-saudara Kristen saya yang masih sehat. Cukup Anda saja yang tidak sehat. Makanya sebelum menghadapi kita apologet Islam, belajar dulu. Belajar. Jangan mau dikalahkan umat Islam lebih rajin belajar Bible daripada saudara sendiri. Kalau ilmu masih nihil, jangan naik. Boleh naik status belajar. Jangan ngeyel, apalagi sombong, apalagi angku mengaku gurunda. Saya aja nggak pernah mengaku gurunda. Malu saya mengaku gurunda, apalagi nihil ilmu kayak tadi itu. Malu. Kalau hanya modal sombong, itulah iblis. Iblis itu kerjaannya sombong. Berbicara mengenai derajat antara Islam dan Anda yang tadi, Al-Quran sudah menarasikan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka orang Islam beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Mereka yakin akan adanya hari kiamat. Maka Allah mengatakan, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang Islam yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru, sedangkan orang yang kafir kata Allah, sawaun alaihim anzartahu am lam tunzirhum la yu'minun. Kau katakan kepada mereka kebenaran ataupun tidak kau katakan kebenaran itu, mereka tidak akan beriman. Sudah kau katakan berulang-ulang bahwa yang digantung di atas tiang salib itu adalah yang terkutuk, dia akan pelintir, dia akan pelintir sampai betul-betul dia terjerumus dengan logikanya sendiri. Kenapa? Kata Allah,
ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengar mereka dan juga penglihatan mereka. Ada penutup bagi mereka azab neraka yang sangat pedih. Tertulis, terbaca, tapi dia matanya tertutup. Dipelintir, 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 dipelintir. Kenapa? Karena dia adalah penyesat. Saya kira begitu. Satu saudara kita gugur dari medan perang. Silakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semuanya yang ada di sini. Ya, malam Bang. Malam Bang Regar. Sebentar ya, kita sapa dulu. Sebentar Bang ya, kita sapa dulu. Ada Bang Baal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Blender. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ceria ya, selalu semangat. Oke. Izin teman-teman ya, ini kan tema pinggir jurang nih yang lagi kita bahas. Izin kalau bisa dikencangkan tap-tapnya ini karena pinggir jurang ini loh. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Saya kasih kesempatan untuk Bang Aldaus, sekali lagi Bang Aldaus yang lagi menyimak dari tadi di bawah. Silakan kirim permintaan Bang Aldaus, nanti kita naikkan. Ini ada Bang Gareng, ini agamanya apa? Sama WIM ini agamanya apa nih? Bang Gimbal juga ini agamanya apa? Coba yang bertiga di atas Komal ini buka mute-nya dong. Regan ya Kristen. Bentar lah ya, sabar lah. Ini ada mungkin Kristen juga bertiga nih. Tapi kalau nggak jawab izin saya turunkan ya. Nanti pecah piring blender lagi. Oke, saya anggap mungkin salah tekan. Bang WIM Kristen atau Muslim agamanya Bang? Oke, izin turunkan ya Bang ya. Bang Gimbal ini agamanya apa? Oke, silakan lanjut Bang Regar. Silakan. Regan silakan. Buka mikrofonnya silakan. Selamat malam Bang Suma. Iya, iya Bang, iya Bang. Saya ngikutin nyimak dari tadi juga, jadi mau nanya nih, Abang selalu mengatakan bahwa Alkitab dipelintir dan dibegitu. Setahu saya itu banyak yang sebenarnya tuh dalam Al-Quran itu diambil dari Alkitab juga Bang. Jadi apakah boleh dikatakan dipelintir sementara banyak riwayat, tulisan dan segala yang ada di dalam tuh dikatakan diambil dari Taurat dan Alkitab. Ya, mohon dijelaskan Bang gitu. Iya, baik abangku, baik. Jadi berbicara tentang adanya kesamaan. Kalau kita temukan nih dalam dialog lintas agama di mana Kristen mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah. Al-Quran diwahyukan oleh Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan keadaan tentang Torah, tentang Zabur, tentang Injil. Lalu Al-Quran mengatakan kepada Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah, wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai imam, sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang datang kepadamu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Jadi ayat suci Quran datang menjelaskan tentang Torah dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada sisa-sisa Torah di dalam terjemah yang saudara pegang, lalu Anda temukan sama dalam Al-Quran, itu karena pencipta langit dan bumi mewahyukan tentang isi Torah itu dalam bahasa Arab ke dalam Al-Quranul Karim yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu biasa abangku. Nah, terkait yang tadi yang saya katakan dipelintir, saudara kita yang tadi yang kita kasihi itu, yang memelintir kemudian isi dari Bibelnya sendiri. Di situ Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Dia tidak mau mengaku kalau Yesus itu yang digantung. Kalau Yesus itu terkutuk. Kalau Yesus itu mati dalam keadaan kutuk.
Nggak mau dia, berat untuk diakui. Makanya saya katakan di pelintirnya kemudian Bible-nya sendiri. Begitu abang. Baik bang. Tapi maksudnya kalau dalam konteks terkutuk itu memang dalam kitab-kitab terdahulu pun dikatakan dia akan dicambuk, didera, dan ya digantung, yang dikatakan terkutuk betul. Tapi bukan bahwa kita menyembah orang terkutuk bang, itu sebenarnya tidak. Saya melihat begini, sebenarnya tuh kaum muslim itu cuma mengakui, hanya mungkin malu-malu aja untuk mengakuinya, karena memang ada beberapa perbedaan bahwa dia tidak dilahirkan dan menjadi manusia. Itu yang sebenarnya perbedaannya tuh di situ. Padahal rayakan aku dalam surat Maryam kan bilang apa? Hari kelahiranku, hari kematianku, dan hari kebangkitanku. Itu kan itu jelas-jelas wafat dan bangkit bang. Bagaimana? Iya, bangkit itu dari kematian, bukan bangkit dari pingsan. Bangkit itu ketika berbicara mengenai surah Maryam, itu betul-betul berbicara tentang kebangkitannya di hari kemudian. Bukan bangkit dari penyaliban, enggak. Itu bahasa yang jelas berbicara mengenai 3 fase dalam kehidupan manusia. Sama seperti Nabi Yahya di data ayat 15-nya, sebelum ayat 33 itu. Semoga diberkahi aku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan. Bangkitkan kapan? Ya pada saat hari kiamat sudah selesai. Manusia semua dibangkitkan dari kematian, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Itu bukan berbicara mengenai penyaliban. Jadi kalau saudara mengatakan kita berbeda dari segi kelahiran terkait dengan oknum ini, ya itu betul. Memang kita berbeda. Justru karena itulah kita berdiskusi untuk mencari ilmu, memberikan edukasi pemahaman. Yang kita sedang bahas di sini, di dalam ajaran agama Islam, abangku, yang mati, yang dikutuk itu, yang kekal mati, kekal di neraka itu adalah iblis. Sedangkan di dalam agama saudara, yang mati terkutuk itu adalah sembahan saudara. Memang berat, saya pun tak terima gitu loh. Tapi mau kayak mana? Ada tertulis dalam Bible kayak begitu. Yang sesungguhnya pun aku tak terima, saudara-saudara Kristenku, kok bisa dikatakan menyembah kepada makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Nah sekarang permasalahannya adalah dalil yang dituliskan oleh Paulus. Apakah itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Yang Paulus katakan bahwa Yesus mati di atas tiang salib dengan jalan menjadi kutuk. Ini fitnah atau firman Tuhan? Kalau saya pribadi ini fitnah. Kenapa ini fitnah? Karena Paulus sendiri yang menorehkan sebelumnya di data 10-nya di Galatia 3 itu. Apa kata Paulus? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu kata Paulus. Jadi yang terkutuk adalah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Yesus melakukan, bukan? Ya, Yesus adalah hamba Tuhan yang taat melakukan hukum Taurat. Terus kenapa Paulus mengatakan Kristus yang menebus kemudian orang-orang di luar Yahudi dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk? Ini firman Tuhan atau fitnah? Karena keadaan ini memaksa kita untuk terima. Karena tertulisnya begitu. Ku baca ulang bang ya. Kristus telah menebus kita. Kita di sini Kristen, karena kami tidak. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk katara dalam bahasa Yunani. Nah, bagaimana dong? Ternyata Kristus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi berkah? Bukan. Menjadi selamat? Tidak. Menjadi kebenaran? Tidak. Tapi menjadi kutuk. Ini berat. Cuman saudara Kristen tidak menyadari kebanyakan. Coba dengan seksama dipelajari Bible itu. Yesus mati karena berkah atau Yesus mati karena kutuk? Yesusnya mati dengan jalan kutuk. Sudah begitu, dilegalkan pula tuh sama Paulus. Sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kok sampai segitunya ya Allah? Siapa orang ini? Pak Bombom? Kan bukan. Bang Suma? Kan bukan. Lalu siapa? Siapa lagi kalau bukan Yesus? Sebelum saya, maaf Bang, saya mau Ya, silakan saudara, menanggapi, silakan. saya mau nanya satu dulu. Apakah Isa itu adalah Yesus menurut ajaran teman-teman Islam? Itu satu pertanyaan Kalau dulu. yang lahir abangku tanpa ayah, diberi hikmat kenabian dan dia adalah nabi rasul kepada kaumnya Bani Israel, ada tertulis di dalam kitab saudara, yes, Isa adalah Yesus alaihi salam, atasnya keselamatan. Tetapi kalau berbicara mengenai Kristus yang keluar dari kubur, yang digantung di salib, itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Dan solusinya di mana? Menurut kami Islam, seketika kami belajar Bible, solusinya di mana? Rupa-rupanya sebelum penyaliban, sebelum ada yang keluar dari kubur, sebelum ada yang muncul di Pulau Patmos, sebelum ada yang muncul kepada Ananias, dan ketika ada orang ke Damsyik, lebih dulu Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada sibilisisis yang datang menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Nah, itu solusinya tuh. Itu solusinya, Bang. Oke, kalau memang sama berarti gini Bang, dalam Al-Quran dikatakan satu orang dalam Al-Quran yang ditulis suci adalah hanya Isa. Itu digaris bawahi dulu. Ketika dengan latar belakangnya lahir tanpa ayah dan dia adalah yang membawa banyak mujizat dalam tulisan dalam Al-Quran. Oke, itu satu. Yang kedua, mengenai terkutuk, itu dalam perjanjian lama itu dituliskan bahwasanya zaman Nabi Nuh itu anggap aja kiamat. Jadi dari situlah firman Tuhan turun mengatakan bahwa saya tidak sekali-kali membinasakan lagi umatku, tapi saya akan menyelamatkannya. Dalam perjalanan waktu dia akan menembusnya sendiri dengan segala siksa dera dan penderitaan yang sampai terkutuk itu karena pelanggaran manusia. Datanglah Tuhan dalam diri Yesus Kristus sebagai manusia. Begitu Bang. Jadi kalau soal yang pertama tadi, dia adalah suci, itu hanya ada satu loh kata yang mungkin dalam Al-Quran dikatakan manusia suci, hanya Isa. Yang tadi saya garis bawahi mungkin sama, yaitu harus diakui dulu di situ. Makasih. Oke, baik saudaraku. Jadi Al-Quran memang betul menyatakan Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang suci. Betul. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Memang Yesus itu hamba yang suci, kudus. Betul. Oleh karena itulah kami tidak percaya kalau yang mati terkutuk itu Yesus. Karena Yesus itu manusia suci. Manusia suci kok mati terkutuk? Ini firman Tuhan kan memang kayak gitu? Di mana dalilnya Paulus mengaku menerima firman dari Elohim? Tidak ada Bang, itu murni catatan dia sendiri karena kedatangan Kristus. Sedangkan sebelum itu terjadi, Yesus menasihati muridnya Bani Israel agar waspada kepada Yesus palsu yang menyesatkan. Itu dalil dan itu ada di dalam kitab saudara. Sehingga ketika kita berbicara mengenai hal ini, alhamdulillah umat Islam tidak akan kebingungan untuk menemukan benang merah antara Nabi Isa dengan Yesus. Sebelum ada yang keluar dari kubur, sebelum ada yang ngaku-ngaku Yesus kemudian di atas tiang salib, sebelum ada ngaku-ngaku kemudian Yesus di Pulau Patmos dan ketika di Damsyik, Yesus asli sudah menasihati Bani Israel agar waspada kepada penyesat, iblis, planos yang datang kepada mereka dengan menyamar memakai nama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 24 apa kata Yesus? Kristus palsu, Yesus palsu, dan nabinya atau rasulnya atau wakilnya akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau setelah Yesus itu tak ada di bumi, kemudian ada yang disalib, kemudian ada yang keluar dari kubur, lalu kemudian ada datang di Pulau Patmos,
ada yang datang mengaku bahwa dia adalah Yesus sang bintang timur, ya wajar toh, karena itu untuk menggenapi nubuatan Yesus asli akan datangnya penyesat yang memakai namanya. Banyak orang akan disesatkan, ya wajar kalau banyak yang mengaku pengikutnya. Jadi Begitu saudaraku. mungkin membantah sendiri klaim yang tadi dikatakan dalam surah Maryam, diberkatilah hari kelahiran dan kematian dan kebangkitan. Dan di sini tidak diakui kematiannya, itu satu poin. Dan yang kedua, klaim dalam tulisan dalam Alkitab yang mengatakan, Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu akan datang. Jadi itulah yang kita tahu seperti apa pemikiran kami orang umat Kristen seperti itu, Pak. Nabi Jadi yang palsunya satu memakai nama siapa, Bangku? dalam konteks kami tidak perlu menyebutnya siapapun, tapi itu Yesus mengatakan memakai namaku. Iya, Betul? bahkan Nah, ada yang mengklaim membawa nama. Kita sekarang lihat banyak siapa orang- yang datang memakai nama Yesus Kristus? Nabi Muhammad gitu maksudnya? Oh, tidak, saya tidak pernah menyebut itu, Bang. Hanya Oke, banyak bagus. orang, banyak sekali, Sekarang banyak. ketika Paulus habis menghancurkan murid-muridnya, setelah itu dia memakai nama siapa untuk ngaku-ngaku Rasul, Pak? Tidak, kalau dia itu mendapat penglihatan yang ajaib dan memang Saudara, emang Jadi- berat abangku, memang berat. tidak. Memang berat. Paulus itu merupakan seorang rasul yang menurut kami itu Siapa Paulus menurut Yesus, Bang? Oh, dia dulu ahli Taurat, orang Enggak, menurut Yesus siapa Paulus ini? Kalau menurut Anda sebagai pengikut Paulus, Paulus ini adalah bla bla. Wah, tinggi saya sekali. nggak pernah pengikut Paulus. Sekarang yang saya tanya abangku, siapa Paulus ini menurut Yesus? Oh, dari latar belakang dia tuh seorang yang jahat sih, cuma bilang ya. Menurut Yesus, abang, menurut Yesus. Menurut Yesus dia adalah penyiksa umat-umat Kristen dulu awalnya. Oh, Itu berarti menurut saudara, menurut Yesus, Paulus adalah oknum yang dinubuatkan Yesus dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45, betul? Siapapun oknumnya itu. Berarti Kalau Paulus ini, memanggilnya, mohon maaf, Ya, berarti Bang. Paulus ini adalah oknum yang kerasukan 8 iblis di dalam dirinya, itu pengakuan Yesus. Maka wajarkah kemudian ketika Paulus jujur mengaku bahwa ada utusan iblis yang ada di dalam tubuhku? Karena Paulus menubuatkan orang yang bertobat, yang ada di angkatan jahat itu akan masuk dalam tubuhnya 8 iblis yang membuatnya jauh semakin jahat sebelum dia membunuh muridnya. Itu nubuatan. Saya kasih petunjuk Matius 12 43 sampai 45. Ada oknum yang bertobat, lalu kemudian padanya iblis keluar. Setelah iblis keluar, ternyata iblisnya itu keluar bukan untuk pergi dari orang yang bertobat ini, melainkan pergi mencari iblis-iblis yang lain. Sehingga dia masuk ke dalam tubuh orang yang bertobat tadi. Setelah masuk 8 iblis dalam tubuhnya, semakin menjadi-jadi penyesatannya. Dan Paulus mengaku, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggoco aku. Sebenarnya kalau kita melihat di situ dikatakan seorang, di original teksnya itu tidak ada. Tidak ada kata seorang. Tetapi dikatakan sebagai utusan iblis, tidak dikatakan sebagai seorang, tapi utusan iblis. Itu, Bang. Malaikat. Kalau saya fokus ke yang dua tadi, Bang, itu tolong ini gak nyambung, karena setelah dalam Al-Quran dikatakan suci, satu-satunya yang dituliskan dalam itu suci. Kedua, Bang Juma itu menolak atau membantah sendiri klaimnya bahwa berkatilah hari kelahiranku sebagai manusia, iya, suci. Kedua, matianku yang tadi dianggap tidak mati, dan kebangkitan itu harus agak lebih dalam penjelasannya biar diterima gitu, Pak. Coba. Oke, saudaraku, baik. Dengarkan saya pelan-pelan. Pelan-pelan saya bicara nih. Kalau Anda mengakui bahwasanya Nabi Isa itu suci, maka Anda pun harus mengakui bahwa Nabi Isa itu diberkahi dimanapun Nabi Isa berada. Kita harus jujur nih.
Kami harus mengetahui nih, apakah saudara saya jujur mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah manusia suci, dan Nabi Isa, menurut Nabi Isa, dia dimuliakan oleh Allah, dia diberkahi oleh Allah dimanapun Nabi Isa berada. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan aku, Nabi Isa, seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Karena Nabi Isa manusia suci, diberkahi dimanapun saja berada, maka mustahile yang terkutuk di atas salib itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Saya bukan menjilat ludah saya, enggak, atau membantah dalil saya, enggak. Tak ada alat di dalam diri Anda yang bisa menangkap penjelasan saya. Nabi Isa suci, kalau begitu dia tidak terkutuk. Nabi Isa diberkahi dimanapun berada, kalau begitu dia tidak terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk ini? Di Islam iblis, di Yahudi iblis, di Kristen Tuhan, betul? Betul Abang? Bukan, kalaupun dikatakan itu karena dia menanggung, dia turun ke bumi untuk menebus manusia dengan jalan gantung kayu salib di mana Dengan jalan menjadi apa, Bang? iya yang dikatakan terkutuk harus gantung di kayu salib, ya terkutuk orangnya digantung. Berarti betul Anda menyembah manusia yang mati dengan jalanku. Iya, menebus kita yang terkutuk. Alhamdulillah Karena alamin. zaman Nuh itu udah dibasmi semua. Sudah dua orang yang mengaku Tuhan tidak akan sekali-kali untuk kalau menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk. Adapun alasannya menanggung dosa, membayar dosa, membebaskan dosa, itu urusan belakang. Yang pasti Anda adalah penyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk. Manusia yang mati dengan jalan kutuk itu bukan di surga tempat kembalinya, tetapi di neraka. Kalaupun benar dia menanggung dosa-dosa Anda, dia tanggungkan kemana? Ke surga atau ke neraka? Tetap aja ke neraka. Maka muncul pertanyaan demi ilmu. Apakah yang menanggung dosa-dosa ini ke neraka ini orang suci atau iblis? Karena dosa tempatnya neraka, bukan di surga. Ketika seluruh dosa dilimpahkan ke pundak Yesus, kemana Yesus membawanya? Surga? Mustahil. Lalu kemana? Ke neraka. Pertanyaan kedua muncul, siapa yang ke neraka? Tuhan atau iblis? Alhamdulillah saudara, Anda sudah mengakui bahwa yang mati di salib itu mati dengan jalan kutuk, dan itu adalah sembahan saudara. Oke, thank you. Gila kali ya dikutuk tuannya, mak mampus kali kita bah. Mak, tuan, aduh mancur bah. Sahabat Sudiro, barakallah. pemahamannya janggal. Maaf. Hentian lagi ya Bang Regar ya. Ini ada teman-teman Kristen, ada Toba sama Julius. Selamat malam Bang Toba sama Bang Julius. Laik Toba, dibuka mikrofonnya Laik Toba. Toba Marhian. Ito kak, laik ini. Udahlah, laik ito lah. Laik dengan ito. Oke, Bang Julius saja. Silakan Bang Julius. Apa yang mau ditanggapin? Silakan Bang. Ya, Bang, aku ini kan orang awam ya. Aku nggak tahu tentang masalah agama ya. Cuman aku mau tahu maksudnya. Apakah kita ikut agama sesuai keyakinan abang itu, apakah kita masuk surga? Gitu. Maksudnya kita itu selamat apa tidak? Gitu. Islam itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera itu di surga, bukan di neraka. Kalau yang di neraka itu terindikasi pengikut Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu terindikasi penyesat. Di mana dalilnya? Matius 24, 23, 24. Kristus adalah penyesat yang menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi pengikut Kristus indikasinya neraka. Tapi kalau Islam itu selamat. Selamat itu di mana? Ya surga. Begitu Bang.
Oke, baik Bang. Ya. Ya, Jadi kesimpulannya Bang, ya kesimpulannya ya bahwa orang yang tidak beriman di luar Islam atau tidak beriman kepada Allah atau intinya di luar Islam tidak memiliki tempat kekekalan atau hidup yang kekal atau yang disebut kata sehari-hari bahwa surga. Benar nggak Bang? Kesimpulannya itu. betul. Di luar damai sejahtera, neraka. Ya Bang. Nah, jadi berarti seluruh agama di muka bumi ini di luar Islam masuk neraka. Benar nggak Bang? Ya, pandai abang ini. Ya udah, berarti ya abang ini memang pintar tapi pintar menampar muka sendiri. Maksudnya gini Bang, saya kan udah mempelajari semua para kitab ya. Oh, orang pintar tadi, Bagaimana tapi mungkin? berbohong kayak Paulus ngaku awam, bodoh gitu ya. Oh, cara-cara Paulus gitu maksudnya. Oh, boleh, Gini, nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk abang yang pintar tapi pura-pura bodoh. Nggak apa-apa bang. Lanjut. Nah, gini Bang, Gas. maksudnya gini. Ya, ternyata saya udah jujur ya, dan dia sudah jujur ya. Bahwa dia udah mengatakan sendiri teman-teman bahwa dia itu mengklaim bahwa seluruh umat di muka bumi ini, seluruh agama-agama di muka bumi ini yang tidak beriman intinya di luar Islam berarti semua masuk neraka. Ya itulah. Jadi teman-teman di bawah kalian harus tahu bahwa manusia di muka bumi ini, bangsa yang paling diberkati di muka bumi ini dari zaman sampai ke zaman dari manusia pertama sampai sekarang itu adalah orang-orang Israel ya. Di dalam kitab-kitab semua mengatakan bahwa ya dia itu adalah bangsa pilihan. Dia di dalam Al-Baqarah 47 dan Yunus 90 mengatakan bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah ya. Jadi kesimpulannya begini teman-teman, kalian dengar semua ya. Ya, bagaimana mungkin mereka mengklaim bahwa orang-orang pilihan itu masuk neraka? Bayangkan ya. Tadi saya ambil jujur-jujurannya aja. Ternyata mereka mengatakan hal itu. Bagaimana kita bisa percaya seperti apa yang mereka katakan ini? Coba bayangkan, kita bisa membedakan bahwa Tuhan mereka dan Tuhan yang orang-orang benar itu berbeda. Ya, bayangkan mereka mengklaim bahwa orang-orang Gejala Yahudi awalnya juga seperti percaya apa kepada ini Yahweh kira-kira? masuk neraka. Oke. Itu aja Bang, aku udah mendapatkan kesimpulan. Menurut Oke, Bang. Anda, Al-Quran mengatakan Bani Israel orang selamat. Anda sendiri Bani apa? Bang, aku tidak berbicara tentang apa-apa, tapi aku mengatakan kepada semua umat. Iya, Al-Quran Ya, mengatakan semua Bani Israel Ah. orang yang selamat. Nah, Anda sendiri Bani apa, Bang? Ya. Bani guguk paman, guguk. Aku bukan di Israel Bang, tetapi aku tadi Oh, mencari- berarti Anda nggak mencari tahu selamat. kebenaran. Iya, aku Berarti mencari Anda nggak selamat. kebenaran di situ. Ini tak kasih dalil, Saudara Julius, yang adalah orang cerdas tapi pura-pura blow on, menurut pengakuannya. Yeremia 29 nomor 11, sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan. Apa rancanganku? Rancanganku adalah Kristen. Rancanganku adalah damai sejahtera, Islam. Dan bukan rancangan kutukan. Penyembah orang yang dikutuk, bukan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saya kembalikan kepada saudaraku yang pintar tapi pura-pura blow on. Menurut Tuhan, berdasarkan dalil Yeremia 29 nomor 11, yang dirancang Tuhan untuk manusia itu adalah rancangan damai sejahtera yang adalah shalom, yang adalah Islam, atau rancangan pengikut Kristus. Jujur. Ya jujur ya, kita jujur-jujuran ya di sini ya teman-teman di bawah dengar ya. Ya, aku di sini ya. Tadi dia tidak menangkapi apa yang saya tanyakan dia. Saya di sini tidak mengakui bahwa saya itu masuk neraka, masuk Islam, masuk surga ya. Bayangkan ya. Cuman saya mau olah dia aja. Dia berani mengklaim bahwa umat-umat pilihan Tuhan dari zaman ke zaman bangsa itu dikatakan bahwa pilihan Tuhan. Kok masa dia mengklaim bahwa bangsa itu juga masuk neraka? Berarti kesimpulannya apa yang diajarkan oleh pada dirimu itu datang dari mana? Saudara, Bayangkan, pertanyaan saya, rancangan Tuhan berdasarkan Yeremia 29 nomor 11 itu rancangan shalom atau rancangan Kristen? Jawab. Iya, aku jawab ya. Aku nggak perlu lama-lama gitu aja ya. Aku mau mencari kebenaran di situ aja. Aku tahu bahwa ternyata ya, Baik, ternyata Saudara aku baru Julius tahu. yang pintar sekali.
Mungkin di sini bukan kelas abang. Silakan abang mencari kelas malaikat. Malaikat mungkin butuh pengajaran dari Anda yang pintarnya bukan main bodohnya ya. Masya Allah, luar biasa. Silakan sahabat untuk dinaikkan lagi saudara kita Kristen yang mau diskusi. Siap Gurunda. Silakan teman-teman Kristen typing ya. Ini Toba dari tadi naik tidak ngomong, sekali lagi dipanggil. Bang Toba silakan dibuka mikrofonnya. Kalau Kristen silakan ngobrol-ngobrol santai sama Bang Zuma. Yang Kristen typing aja di bawah ya. Saya Kristen Bang, naikkan saya. Saya menyembah Tuhan yang terkutuk gitu. Boleh kalau kayak gitu. Ada Trian, Bang Trian, selamat malam. Kristen atau Muslim Bang? Panggilan kedua untuk Bang Trian. Agamanya Kristen atau Muslim? Awas diteriakin lagi nanti. Hoi! Udah ku bilang kalau mau berperang mau pedang kau. Oke, Bang Roni, selamat malam Bang Roni. Kristen atau Muslim Abang? Selamat malam Pak Zuma, saya Kristen Pak. Oh iya, selamat malam Le. Selamat bergabung, silakan Le. Malam saudara, salam kenal. Ini mohon maaf sebelumnya, kita ini diskusi tentang apa ini? Membahas agama Kristen atau Dua-duanya abangku. Di Islam yang terkutuk itu iblis. Kitabnya Yahudi juga di Kejadian 3 nomor 16 yang terkutuk itu iblis. Tapi di Kristen Paulus mengatakan Kristus itu mati dengan jalan kutuk sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti ketika Anda menyembah Kristus yang digantung ini, berarti sebahan Anda mati dengan jalan kutuk. Sedangkan Islam yang mati dengan jalan kutuk itu iblis, Bang. Begitu juga kitabnya Yahudi yang digantung yang disalib itu juga yang dikutuk juga itu adalah iblis. Kenapa di Kristen justru yang disembah adalah yang dikutuk gitu, Bang? itu mungkin keliru bapaknya. Kita itu Ya, mungkin. Silakan, mengimanin Bang. itu ya bukan kita berdialog seperti ini ya. Kita sudah dari kitab-kitab. Maksudnya dari kitab saya Alkitab itu sejarahnya memang sudah ada Pak dari zaman kuno Pak Zuma. Iya, Dari sejarahnya zaman-zaman bahwa ya. kitab itu mengajarkan pengikutnya untuk menyembah kepada dia yang mati terkutuk di atas salib, Bang. Kalau bolehkah saya Boleh, berai? Ah, boleh, boleh. kalau dalam ajaran saya itu Pak, bagaimana ya? Saya juga bukannya terlalu hafal tentang namanya religi atau agama. Tapi memang kalau di agama kita itu memang sempurnalah Tuhan itu. Karena di ajaran saya itu pribadi, kita Kristen itu Tuhan itu 100% bisa jadi manusia, 100% bisa jadi Tuhan. Menurut reinkarnasinya atau ininya yang dia mau gitu Pak. Tapi Iya. mungkin menurut saya itu beda-beda Pak. Memang semua tujuan agama itu gak mungkin lah ya kalau satu agama satu Tuhan, satu agamanya lagi satu enggak kan. Tapi kan perbedaannya atau perwujudannya mungkin beda-beda. Kalau dalam Buddha berbentuk kayak macam kuil namanya tempat agamanya. Kalau di Muslim ya tempatnya namanya yang kayak tulisan Arab itu kan gitu. Nah kalau kita itu saya bilang itu patung Tuhan Yesus Kristus itu enggak bisa di ini Pak, di monopoli atau di ini dia, karena memang bukan cuman kita aja yang berdebat ini, bahkan dunia sudah mengakuinya kalau Tuhan yang disalib itu Tuhan Yesus, bukan malah yang Bapak bilang tadi iblis begitu. Bukan, Abang, bukan. Saya nggak mengatakan bahwa yang disalib itu iblis, enggak.
Saya mengatakan Tapi tadi Bapak bilang roh yang apa tadi terkutuk gitu. Maksudnya itu gimana? ya oke, saya ulang lagi. Di Islam yang terkutuk itu iblis. Di Yahudi yang terkutuk itu iblis. Di Kristen yang disembah adalah yang terkutuk. Berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Kalau di Islam dan Yahudi yang dikutuk itu adalah iblis, kalau di Anda yang disembah itu yang dikutuk. Itu dalil, Bang. Galatia 3 nomor 13, Kristus. Ini Kristus siapa? Tuhan Anda kan, sembahan saudara kan. Kristus telah menebus kita. Kita di sini kan Kristen, pengikut Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu pengakuan Paulus. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa orang yang digantung ini? Yesus. Kenapa dia menurut Paulus? Terkutuk. Nah, orang yang digantung terkutuk ini yang adalah Yesus berdasarkan dalil itu adalah sembahan saudara. Berarti saudara menyembah orang yang terkutuk. Sekarang pertanyaannya yang mengutuknya siapa? Kan Tuhan. Nah, sekarang yang dikutuk Tuhan itu orang benar atau iblis? Susah ya Pak ya kalau cerita yang berbeda ini Pak. Barakallah Bang Kadirob. Iya enggak, saya berbicara Bible. Bible Anda menjelaskan begitu. Nah, sekarang di dalam pengakuan Tuhan berdasarkan Bible kan banyak tuh. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Ulangan 21 nomor 22 23. Itu sebelum kelahiran Tuhan Yesus Pak. Itu perjanjian lama yang Bapak kutip, bukan perjanjian baru. Itu kitabnya Yesus atau bukan, Abang? Yang saya tanya itu yang Bapak kutip itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru Pak. Iya, perjanjian lama itu kitabnya Yesus atau bukan, Abang? Itu sebelum Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia atau lahir ke dunia berwujud sebagai manusia. Iya, maksud saya yang Anda katakan itu perjanjian lama itu memang kitabnya orang Yahudi. Yesus punya kitab itu, abangku. Itu kitabnya Makanya Yesus. dalam kitab saya itu Pak, saya memang nggak terlalu ini begitu-begitu kalau gereja. Tapi kalau namanya itu kan ada itu, kalau nggak salah saya mengingatnya itu dalam kitab saya itu ada tertulis di Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia rela menurunkan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan. Di mana itu dalilnya, Bang? Nggak ada itu. Di Yohanes Pak, kalau nggak salah saya di Yohanes Pak. Makanya saya itu Pak memang belum terlalu ini Pak. Tetapi Pak, begini Nggak Pak. ada dalilnya begitu. Bukan begitu, maksud saya begini Bang Pak. Bang Ronei, izin Bang. Nggak dengar dulu Pak, kita ini memang awam. Saya tahu Bapak itu paham agama, tapi agama orang lain yang Bapak pelajari, bukan agama Bapak sendiri. Begitu loh. Asal berdialog selalu agama Kristen yang Bapak bahas, bukan agama Ini Bapak agama sendiri. Ya saya itulah kita membahas Pak. dua Kita itu orang agama Kristen yang itu Pak, ada hukum kasih. kasih Gitu, apa Pak. itu? Kasih sengsara, kasih sesat. Hukum Kasih kasih itu neraka. Pak, begini loh Pak. Kalau perumpamaannya nggak usah heran, apabila itulah kebetulan ditampar Suma. Woi, Beberapa kali Makasih, salah kali kan, terus. woi, bising. udahlah Pak. Bapak itu sama Nggak ibu usah TV heran, aja kalau memang kalah. komen Jadi para botol saya ini semua. bukan cuma Selamat malam. Izin ya. Selamat malam turunkan. Juma. Malam. Juma, selamat malam. Malam. Aku mau tanya Tuhan mana yang kau Jumat sembah? Baca An-Naml 91 Tuhan negeri Mekah. Oke. Al-Quran ditujukan buat siapa? Baik. Baca si surah itu untuk satu-satu, penduduk satu-satu, Mekah Bang. dan negeri sekelilingnya. Satu-satu, Bang. Jadi satu-satu. Tuhan di Alkitab adalah Tuhan Allah Israel. Jadi Oke. kamu harus belajar tentang kitabmu. Kalau Suma Ya. kan Upahmu kakeknya sebagai keturunan orang Arab, bertakwa. makanya dia Udah, woi, udah, Perempuan montok. woi, Jadi jangan kau bahas Alkitab kitabmu. udah. Kau bertanya apa ya kau ini? Udah biar dijawab, woi. Sekali. Kenapa kau Udah. suka? Jadi gitu cuma.
Coba jawab dengan Jangan main Al-Quran. keroyok, jangan main keroyok. Coba Roman, ini jawab kayak dengan settingan ya. Al-Quran, Yang jangan satu bahas dia Alkitab, Coba jangan gini lompat ya. pelan-pelan. Ini kamu selalu membahas Alkitab. Kita berdebat soal kitabmu, saya jawab. Kamal manusia ini bukan kandang babi. Ngoceh aja kau dari tadi. Perasaan cocokologi. Ya. Allahu Akbar. Blender jadi moderator nggak yang di bawah yang ketawa-ketawa diblokir, yang ketawa. Izin satu-satu ya teman-teman Kristen. Coba kalau naik itu ngomong satu-satu, jangan bicara sendiri. Gimana? Kalian kalau main catur sendiri, berdua lah main catur. Os, jadi kan aku mau os biar ku tembak yang bandel-bandel os. Oke. Ini ada Bang Medi. Selamat malam Bang Medi. Silakan dibuka mikrofonnya, Bang Medi. Kristen atau Muslim agamanya Bang? Udah tuh Blender. Ada Bang Jimmy juga. Silakan dibuka mikrofonnya. Teman-teman yang Sabar ya, dikeroyok nggak apa-apa, sabar ya. Cuman yang host, yang moderator tolong diblokir yang ketawa-ketawa di bawah itu. Allahu Akbar, Masya Allah. berarti cuma Bang Leomart yang Kristen ya. Silakan Bang Leomart. Ngomong pelan-pelan Bang ya. Ada Pak Guru nih, Pak Guru Marwoto. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Ya, silakan Bang. Gini. Sedikit saya luruskan 1 menit aja terkait dengan Al-Quranul Karim, Tuhan negeri Mekah. Di dalam kitabnya orang Yahudi disebut begini, terkait dengan Tuhan, dialah Tuhan semesta alam. Di dalam Hosea 12 nomor 5. Tuhan semesta alam. Apakah Tuhan semesta alam adalah Tuhan bagi negeri Mekah? Nah, itu pertanyaan sederhana. Jadi Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan negeri manapun. Karena dia adalah Tuhan semesta alam. Jadi kalau dikatakan saudara kami non-muslim, Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan untuk negeri Mekah saja, berarti Tuhan Israel, Tuhan untuk orang Israel saja. Sedangkan Al-Quran mengatakan Allah adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi. Nah, kenapa muncul ada dalil Tuhan negeri ini? Karena orang-orang Quraisy pada saat itu menyembah berhala-berhala. Sedangkan berhala adalah bukan Tuhannya Mekah. Tuhannya Mekah itu adalah pencipta langit dan bumi. Semoga saudara punya perangkap yang bisa menangkap penjelasan saya. Silakan. Mute-nya dibuka Bang Leo. Nanti diteriakin lagi Bang Leo. Jangan. Oh, jangan. Ya, saya mau bahas apa ini ya? Soalnya saya udah nggak percaya sama agama-agama sih. Mahatiminya. Soalnya apa ya, Suma ya? Selama saya hidup saya nggak pernah dapat bukti sih. Salah satu orang gitu kayak gini ya, setiap agama kan selalu mengklaim punya Tuhan yang benar, ada surga neraka, tapi saya nggak pernah dapat orang yang udah meninggal terus hidup kembali, terus dia ngomong gini, oh ini Tuhan yang benar, ini agama yang benar, ini yang harus kita pilih. Nggak ada sih, semua kan hanya doktrin sama imannya aja, dan itu fakta sosialnya, itu fakta yang terjadi secara logik. Kenapa Anda nggak percaya lagi agama Anda Kristen? Alasannya? Semua agama, saya udah semua Semua agama kan memang tadinya Anda bukan Islam, tadinya Anda Kristen. Kenapa saudara tidak percaya Kristen lagi? Karena ya, kalau di Kristen salah satu contoh ya banyak juga pendeta suka bohong gini gitu, ritual-ritual agama semua dibuat oleh manusia. Setelah saya pelajari Muslim sama juga, ini nggak ada beda-bedanya, ini beda 11-12. Terus saya berlogika gini, ada benarnya juga, ngapain juga beragama, orang kok belum pernah ada mati terus hidup lagi, terus dia ngomong gini, oh ini Tuhan yang benar, ini surga, ini agama yang harus kita imani. Ya dasarnya ternyata semua hanya doktrin, imani aja.
Kalau misalnya dalam kelas ada ujian, Bang, terus kunci jawabannya disertakan bisa. dengan soal. Gini Bang Suma, nggak bisa kasih analogi seperti itu, sesuatu yang sakral ya. Ya udah, Anda dibawa aja dulu. Anda istirahat di bawah. Iya, oke. Anda di bawah, Anda dengan cangkul. Silakan Anda mencangkul. Jadi bumi ini, tempat kita hidup itu tempat ujian. Makanya kita itu diberi kehendak bebas. Jadi pada diri manusia itu yang pertama, manusia itu adalah makhluk intelektual. Punya kecerdasan. Dengan kecerdasan manusia itu, jangankan kemudian melakukan penemuan, membantah Tuhannya pun bisa. Karena kecerdasannya, karena kesombongannya. Dia membantah adanya Tuhan. Padahal dulu dia ganteng, sekarang dia keriput, giginya udah mulai tinggal satu-satu. Dia tidak sadar itu kalau itu adalah panggilan alam kubur. Tapi dia sombong. Untuk apa beragama? Tuhan itu nggak ada kok. Nggak ada orang yang pernah mati lalu keluar dari kubur. Ya Anda aja yang mati baru keluar dari kubur. Alam semesta ini tempat ujian. Manusia itu pertama diberi kehendak bebas. Diberi kemampuan intelijensi. Ada insting kemanusiaan sebagai pemimpin. Utamanya memimpin dirinya. Yang kedua, manusia diberi kehendak bebas, pilihan. Dia bisa beriman, dia bisa kufur. Itu hak mutlak yang menjadi hak manusia. Apa itu keadaan ini ada? Manusia itu pintar, manusia itu cerdas, manusia itu bisa berpikir. Dan yang kedua, setelah dia mampu berpikir, dia bisa memilih antara kufur atau dia beriman. Nah, yang ketiga, kodrat manusia itu diuji. Dunia ini ujian. Sikit-sikit ujian. Belum apa-apa anak minta beli motor. Ujian. Belum apa-apa istri sakit. Ujian. Belum apa-apa sakit. Itu ujian. Maka setelah diuji, apakah manusia ini menggunakan tingkat intelijensinya untuk mendudukkan perkara kemana hendak ia pergi ketika ia sakit? Ke dukun atau ke rumah sakit? Itu keadaan, tidak bisa tidak. Jadi yang namanya ujian tidak mungkin disertakan kunci jawaban. Kalau misalnya ada orang mati, dia misalnya Islam, meninggal dunia, lalu kemudian keluar kepalanya dari kubur. Saudara-saudara sekalian, jangan kau beragama di luar Islam. Karena di alam kubur ini ku tengok orang-orang di luar Islam semuanya menderita. Maka tak ada lagi orang yang berpikir untuk menelaah kemudian kebenaran agamanya dan keyakinannya masing-masing. Semua orang akan menjadi binatang. Kenapa? Yang tunduk kepada keadaan. Kambing tidak pernah menggantikan makanannya dengan makanan soto Betawi. Bosan makan rumput, besok mau makan bakso deh. Gak ada itu, gak ada. Tunduk pada keadaan. Nah, ketika kemudian ada orang berbicara dari kubur, misalnya orang yang sudah mati bangkit dan berbicara, yang benar adalah agama Islam, yang tidak benar adalah agama Kristen. Maka tak ada lagi yang mau beragama Kristen, semuanya Islam. Lalu buat apa kita dikasih tingkat intelijensi? Buat apa kita dikasih hak milih kalau begitu? Berarti bukan lagi iman. Itu sudah bukan iman lagi karena kita sudah tahu. Yang dikatakan iman itu tidak melihat tetapi meyakini. Itu iman. Dia keluar dari agama Kristen karena di Kristen ada pembohong, ada pendusta. Ya, mau kemana dia itu? Nanti dia keluar dari rumahnya itu karena di rumahnya banyak pembohong. Keluar lagi dari kantornya karena di kantornya banyak pembohong. Inilah orang yang tidak sehat akal. Udah jatuh ketimpa tangga lagi. Maunya dia tetap aja di Kristen, baca Bible dengan seksama, pelajari Bible dengan sungguh-sungguh. Gunakan akal sehat menelaah isi Bible untuk mendapat petunjuk. Bukan doktrin dan dogma. Malah keluar dari sana dengan menghina para pendeta dan pastor. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Kalau di Kristen minimal jatuh, tapi tidak ketimpa tangga. Bisa dia belajar Bible, menemukan kebenaran di dalamnya hingga sampai kepada hidayah. Begitu Cak Kangkung. Silakan saudara-saudara yang lain. Siap. Izin sapa dulu, ada Bapak dosen Kristologi yang lebih tinggi ilmunya. Assalamualaikum Bang Ardiansa.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Guru Suma. Assalamualaikum teman-teman muslim semuanya yang ada di atas dan di bawah. Waalaikumsalam. Sehat-sehat abangku. Alhamdulillah, amin. Amin. Oke, izin saya sapa ada Bang Ratno Fernandes. Selamat malam Abang Ratno. Agamanya apa Bang? Silakan dibuka mikrofonnya. Bang Ratno, selamat malam. Awas panggilan ketiga bahaya nih. Bang Ratno, panggilan terakhir. Hei! Sudah kau bilang. Itu juga kode juga buat tetangga saya supaya bikin kopi. Oke, Mbak Hana, itu Hana wadah, itu Hana Sianipar. Selamat malam itu. Selamat malam. Ya, silakan itu cantik, silakan. Saya izin bertanya boleh? Boleh. Silakan. Nah, pertanyaannya bagus. Model lembut. Model lembut. Saya bisa dibesarin open cam nggak? Boleh. Tolong dibesarin. Silakan. Sabar ya. Iya. Saya mau tanya Bang Juma yang terhormat. Iya. Dalam Sahih Bukhari 4414, benar nggak ini kira-kira kisahnya? Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usmaya, Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami dari bapaknya dan Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, titik. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Dalam QS Al-Azab 51, saya Aisyah berkata, saya tidak melihat rohmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Apa yang saudari ini pahami di situ? Ya, Bang Juma yang terhormat. Iya. Apakah di situ benar? Apakah itu boleh digauli istri yang udah dicerai, lalu boleh digauli siapa yang kamu kehendaki? Di mana dalilnya boleh kau menggauli istri yang kau ceraikan, mana? Tadi yang saya baca. Di mana itu tertulis? Di situ justru dikatakan bahwa Al-Azab 51. tidak ada dikatakan menggauli istri yang sudah dicerai, nggak ada. Nggak ada dalilnya kayak gitu, Ibu. Kok bisa ya? Tapi oke, aku baca lagi. Apa aku salah baca kali ya? Mungkin. Ingat ya, di situ di hadis itu ada kemudian Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin siapa nama bapaknya itu? Bin Al-Awam kalau nggak salah. Itu dalam ilmu hadis ditemukan dia sebagai orang yang buruk hafalannya.
Itu jelas itu. Jadi di situ kemudian dikatakan Aisyah, lalu kemudian Urwah bin Az-Zubair, lalu Hisham bin Urwah. Itu hafalannya buruk. Nggak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menilai pribadi Rasulullah Muhammad SAW sebagai hal yang mutlak. Lagi pula, hadits yang Anda baca itu tidak sesuai dengan apa yang ada di original teksnya. Anda mengatakan Nabi Muhammad menggauli istri yang sudah diceraikan, itu nggak ada. Kok aneh ya? Izin Pak Bang Zuma terhormat. Tapi yang saya baca ini Sahih Bukhari 4414. Iya. Ini berarti Yang mana di situ yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad menggauli istri yang sudah diceraikan? ini keterangannya, aku baca lagi ya. Ya, silakan. Ya. Saya selalu dari situ aja ya biar jelas. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh mendangguhkan dalam kurung menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. QS Al-Azhar 51. Saya Aisyah berkata, saya tidak melihat robmu kecuali cepat-cepat memenuhi keinginanmu. Sini ada Pak Juma yang dibilang kamu boleh menggauli. Itu bukan menceraikan, Gurunda. Bukan menceraikan itu, Gurunda. Salah itu dia ngomong itu. Salah terjemahannya itu. Salah terjemahannya itu, Gurunda. Coba tampilkan coba bahasa Arabnya coba. Coba bahasa Arabnya yang mana yang menceraikan coba. Minhunna wa tu'wi ilaik man tasya. Yang mana di situ menceraikan? Ini kan Sahih Bukhari. Nah, ini Pak, saya kan nggak bisa bahasa Arab, lalu saya baca terjemahannya. Terjemah Anda baca. Terjemah Anda baca di link lagi kan gitu. Bahaya itu. Ya, ini Sahih Bukhari 14. Iya tahu, tapi itu kan bukan di kitab hadits Anda baca kan? Itu di link yang ada di internet kan? Iya, linknya hadis tazkiyah. Nah, sedangkan Al-Quran yang Anda kutip tadi itu adalah Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 51. Yang mau digauli di situ, kalau beliau mau adalah mereka yang engkau kehendaki. Tidak ada diceritakan bahwa sudah kau ceraikan. Itu nggak ada dalam Al-Quran, itu nggak ada. Oh, berarti Sahih Bukhari salah. Aku sih nanya Botol aja. ini, Gurunda. Botol ini, Tidak, Gurunda. tidak ada diceraikan di situ. Siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, tidak ada dosa bagimu. Bukan diceraikan di situ. Kalau maksudnya disisihkan apa?